God Stop Agent. Kita kembali lagi, kita mau saat teduh sama-sama ya. Semuanya kita mau menyembah Tuhan. Letakkan kedua tanganmu di hatimu. Kita sembah Tuhan ya. Ini Tuhan, setiap kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati. Kami mau menyembahmu, kami mau selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah Allah kami dan kami ini milikmu Tuhan Yesus. Oh, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, oh ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Katakan, hanya dekat Allahku, kami tenang hatiku. Amin. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat kepada Bapa, hanya dekat Bapakku, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, oh keselamatanku. Yeah, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal. Oh, sungguh
katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bersekutu denganmu Tuhan, hanya dekat kepadamu, hanya dekat kepadamu, ya Allahku. Kami tenang, hanya dekat kepadamu, kami aman. Haleluya. Shikaramaya na mayanamu. Biarlah rohmu mengalir di tempat ini, mengalir di setiap hati saat kami menyembah. Oh Ramayana Mayana 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 na 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 Hira na 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 Mayana Mayanamu. Kami mengasihimu, kami mengasihimu, kami suka dalam hadirat-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu, untuk bersekutu dengan-Mu. Oh mari terus menyembah, mari terus menyembah. Biarlah hadirat-Nya memenuhi hatimu, biarlah kasih-Nya memenuhi hatimu. Taruh kedua tangan di hati seperti ini. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkaulah sumber kasih di dalam hidup kami. Kami tidak mampu hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau yang memenuhi kami kembali dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau baca firman-Mu, kami mau merenungkannya dan melakukannya juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, amin. Kita mau baca sama-sama ya. Hari ini dari kitab Roma 12 ayat 9. Roma 12 ayat 9. Kita baca bergantian ya. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dari perikop ini kita belajar untuk punya hati yang besar, a big heart, hati yang besar.
Kenapa? Karena kita mau hidup di dalam kasih. Kita nggak mau hidup di dalam fakeness atau kepalsuan. Orang-orang yang hidup dalam kepura-puraan akan lelah suatu hari nanti. Makanya ayat 9 bilang kasih itu jangan pura-pura. Don't just pretend to love. Bukan hanya pura-pura mengasihi karena kita butuh teman ini jadi kita pura-pura. Atau karena kita takut kena marah jadi kita ya udah deh kelihatan di depan baik-baik tapi di belakang kita ngomongin dia gitu ya. Tapi firman Tuhan tambahin di situ, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya kita itu bukan benci orangnya, bukan karena dia jahat jadi kita akhirnya musuhan sama dia, tapi kita itu hate what's wrong. Apa yang salah yang dia lakukan itu yang kita jauhi, bukan orangnya, tapi kita tegur apa yang salah dari hidupnya dia. Lakukan yang baik dengan cara apa? Dengan cara mengasihi dia. Makanya ayat berikutnya bilang saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Dan untuk punya hati yang besar ada kedua caranya nih. Namanya itu memberkati siapa yang menganiaya kamu. Mungkin kalau aniaya itu bahasa yang kita bisa mengerti itu mungkin kayak bullying atau ngejekin kita. Ketika ada orang yang ngejekin kita, berkati. Kata firman Tuhan jangan mengutuk, jangan dikatain balik, jangan diejekin bales ejek gitu ya. Karena firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan dengan kejahatan di ayat 17. Lakukan apa yang baik. Bukan cuman orang yang baik sama kita, tapi kata firman Tuhan semua orang. Di situ kita bisa punya hati yang besar. Karena sedapat-dapatnya kitalah yang membawa perdamaian. We bring the peace. Kita bawa kasih Allah di tengah-tengah orang-orang yang kita temui. Dengan cara itu kita bisa menciptakan kedamaian di sekitarnya kita. Nah, yang ketiga, kita itu punya peran penting untuk giving a helping hand. Kasih tangan yang rela membantu orang lain. Dengan cara apa? Oh, ternyata kita tuh bisa kasih mereka tumpangan. Mungkin kita gak bisa nyetir, tapi kita bisa tanya ke seseorang. Bukan tumpangan kayak boleh kamu numpang di mobil saya gitu atau di motor saya. Bukan tentang itu, tapi kasih tangan kita, kasih kerelaan hati kita untuk bantu orang lain. Dengan cara itulah kita tuh bisa hidup dengan kasih yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. A helping hand, orang-orang kekurangan juga, orang-orang yang butuh bantuan kita. Sering-sering tanya, can I help you? Bisakah saya bantu kamu? Atau kalau kita lihat mama papa di rumah lagi repot bawa sesuatu, terus kita lagi gak ngapa-ngapain, kita lagi main game atau kita lagi baca komik, langsung cepat-cepat, mama bisa aku bantu sesuatu gitu kan ya. Kita bisa tanya, karena dengan cara itu kita sedang mengusahakan, mengupayakan hidup di dalam kasih. Yang terakhir, gimana caranya kita bisa hidup dalam kasih dengan punya big heart, hati yang besar. Kita itu perlu tersenyum. Kalau orang lain itu happy, kalau orang lain lagi bersuka cita, kita juga ikut bersuka cita. Kata firman Tuhan, kalau bersuka citalah dengan orang yang bersuka cita. Jangan kita senang di atas penderitaan orang. Yes, dia dapat nilai jelek gitu. Akhirnya aku bisa jadi ranking 1 gitu misalnya. Tapi kita juga perlu waktu orang-orang itu sedih di sekitar kita, kita jadi orang yang pengertian, understanding. Cara keempat untuk punya big heart adalah having a understanding heart. Punya hati yang mengerti orang lain. Jadi gak jadi orang yang cuek. Habis itu orang lain mau apa terserah dia. Padahal sebenarnya kita ada di sana. Kita bisa hibur and comfort. Kita bisa comfort her heart. Atau mereka punya hati itu kita bisa comfort tuh apa ya, kayak mengasihi dan membuat dia tuh merasa tidak sendiri gitu ya. Jadi bersuka cita sama orang yang bersuka cita dan menangis sama orang yang menangis. Itu tadi 4 tips untuk kita punya hati yang besar supaya kita bisa hidup di dalam kasih. Pernah dengar gak satu lagu ini? Semoga kita semua ingat apa yang kita baca hari ini dengan ikutan menyanyi. Kalau kalian udah bisa ikutan bareng-bareng, kalau belum bisa sama-sama coba ya. Lagunya kayak gini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami,
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Lagi ajarilah, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Amin. Kita semua mau punya hati yang mengasihi dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Yuk kita berdoa sama-sama yuk. Besok hari Sabtu jam 1 jangan lupa kita ada KKR anak judulnya A Trip to Hell. Di dalamnya ada kesaksian Pastor Philip. Gak usah takut tentang wah apa itu tentang neraka. Justru kalau kita tahu kita tuh diselamatkan dari apa, kita akan semakin menghargai keselamatan yang kita punya. Jangan lupa juga kabarkan ke teman-teman yang lain juga, ke keluarga juga. Ikut sama-sama, bukan di YouTube ini, tapi di YouTube GMS Church. Ya, Sabtu besok jam 1 kita ikut KKR sama-sama. Sekarang kita mau doa sepakat yuk. Semua boleh arahkan tangan ke depan. Kita mau doa sama-sama untuk setiap permohonan doa yang masuk. Sekaligus nanti kita juga berdoa buat KKR besok ya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami sepakat saat ini berdoa untuk setiap teman-teman yang sedang merindukan ya Tuhan supaya bisa berkumpul kembali dengan papa mamanya yang sakit. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi setiap teman-teman dan keluarga yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan, kalau ada yang sedih karena keadaan keluarganya tidak damai sejahtera, sering bertengkar. Saat ini kami minta jadikan setiap kami pembawa kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga rindu seisi keluarga kami juga boleh diselamatkan. Berkati ya Tuhan supaya besok jam 1 kami bisa ikut KKR bersama-sama dengan keluarga kami di YouTube GMS Church KKR Trip to Hell. Kami minta ya Tuhan lembutkan hati orang-orang yang akan kami ajak, baik itu papa mama, kakak adik ataupun oma opa. Tuhan, kami rindu lebih banyak lagi orang yang mendengar tentang Injil dan hidup mereka diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami dan keluarga kami. Jadikan kami pembawa kabar baik juga buat orang-orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa di saat teduh Jumat depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless you.